Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Wardani, nomor absen 2 dari kelas 11 Farmasi 2. Ini menjelaskan tentang anatomi sistem otot manusia. Sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut serabut otot. Kita mungkin berpikir bahwa yang disebut dengan otot hanyalah yang terlihat atau nampak, berada di bawah lapisan kulit saja. Padahal, selain otot rangka yang nampak di bawah kulit, ada pula otot polos dan otot jantung. Selain itu juga ada pada tulang, yaitu otot yang juga melekat pada organ dalam dan pembuluh darah. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu, tapi utamanya adalah menciptakan gerakan. Bahkan hampir setiap gerakan di dalam tubuh merupakan hasil dari otot yang berkonstruksi. Tidak hanya gerakan, kontraksi otot juga membantu mengatur posisi tubuh, stabilitas sendi, dan produksi panas tubuh. Jenis-jenis otot. Sistem otot manusia berdasarkan jenisnya ada 3. Yang pertama, otot polos atau smooth muscle. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernafasan, kandung kemih, hingga rahim. Tak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Mekanisme kerja otot polos ini juga dikendalikan oleh sistem syaraf otomatis. Artinya, otot ini bisa bergerak dan dikendalikan oleh alam bawah sadar otak, tanpa perlu Anda kendalikan dengan pikiran sadar. Fungsi otot polos beraneka ragam, tergantung letak dan posisinya di dalam tubuh. Sebagai contoh, mekanisme gerak otot polos pada sistem pencernaan, seperti berkontraksi dan relaksasi secara bergantian, membantu makanan masuk ke dalam tubuh saat proses pencernaan terjadi. Ciri-ciri dari otot polos adalah berbentuk gelendong atau memiliki poros dengan satu inti pusat. Mekanisme kontraksi otot ini adalah berkontraksi perlahan dan berirama. Yang kedua ada otot jantung atau heart muscle. Otot polos yang ditemukan di beberapa lokasi di dalam tubuh. Otot jantung yang hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem syaraf otomatis. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Susunan serat protein di dalam sel menyebabkan pita terang dan gelap ini. Sel otot jantung berbentuk silindris, memanjang dengan satu inti sel di tengah. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar. Sementara saat otot jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada otot rangka atau skeletal muscle. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Pengertian dari otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Pada sistem otot manusia, otot rangka menjadi salah satu yang terpenting karena lokasinya yang berada pada seluruh bagian tubuh. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Sebagian besar otot rangka melekat pada 2 tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama lain. Otot rangka tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan gerakan, tapi juga menghentikannya. Selain itu, otot rangka juga dapat mencegah pergerakan tulang dan sendi yang berlebihan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas tulang dan mencegahan terjadinya kerusakan pada struktur tulang itu sendiri. Jaringan otot ini juga membantu untuk bisa mengendalikan secara sadar fungsi-fungsi tertentu di dalam tubuh, seperti mengunyah dan buang
air kecil maupun besar. Fungsi dari otot rangka ini juga untuk melindungi organ dalam, khususnya yang berlokasi di area perut, serta membantu menopang berat dari organ-organ tersebut. Sel otot rangka sama dengan sel otot jantung, yaitu memiliki lurik. Namun, sel otot rangka berbentuk silindris bercabang dan memiliki inti sel banyak di setiap seratnya. Selanjutnya, fungsi otot. Fungsi sistem otot manusia. Setiap jenis otot yang terdapat dalam sistem otot manusia memiliki fungsi masing-masing. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari sistem otot di dalam tubuh. Yang pertama adalah melakukan gerakan tubuh. Otot rangka bertanggung jawab atas gerakan yang Anda lakukan, seperti otot rangka melekat pada tulang Anda dan sebagian dikendalikan oleh sistem saraf pusat atau biasa disebut SSP. Otot rangka digunakan kapanpun Anda bergerak. Otot mengikuti arah geraknya yang kita inginkan bersama-sama dengan tulang dan tendon. Yang kedua, fungsi dari otot yaitu mengatur postur tubuh. Otot rangka juga mengatur postur tubuh. Kelenturan dan kekuatan adalah kunci untuk mempertahankan postur yang tepat. Otot-otot leher kaku, otot punggung yang lemah, atau otot-otot pinggul yang kaku dan merusak keselarasan. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan. Otot rangka membantu melindungi tulang belakang dan membantu menjaga keseimbangan. Dalam sistem otot ada yang disebut dengan otot inti yang termasuk otot perut, otot punggung, dan otot panggul. Semakin kuat otot inti, maka semakin baik pula keseimbangan tubuh. Yang keempat, ada mendukung peredaran darah manusia. Pada sistem otot manusia, otot jantung dan otot polos yang keberadaannya tidak disadari berfungsi membantu jantung berdetak dan aliran darah mengalir ke seluruh tubuh. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya impuls listrik. Yang kelima, membantu proses pernafasan. Diafragma adalah otot utama yang bekerja selama pernafasan. Saat kita bernafas lebih berat, seperti saat sedang berolahraga, diafragma memerlukan bantuan dari otot lain, seperti otot perut, otot leher, dan otot punggung. Yang keenam adalah mendukung proses pencernaan. Sistem otot manusia yang berfungsi dalam membantu proses pencernaan saat tubuh mencerna makanan. Prosesnya dikendalikan oleh otot-otot polos yang ditemukan di saluran pencernaan. Yang ketujuh adalah mendorong bayi saat proses persalinan. Otot polos juga ditemukan di rahim. Selain kehamilan, otot-otot ini membesar dan meregang saat janin tumbuh di dalam rahim. Saat proses melahirkan, otot polos di rahim berkontraksi dan relaksasi untuk membantu mendorong bayi melewati vagina. Selanjutnya adalah kelompok otot. Pengelompokan otot rangka. Untuk lebih memahami sistem otot rangka, kita bisa mempelajarinya melalui pengelompokan otot-otot berikut ini. 1. Otot kepala dan leher. Menurut SEER Training Modules dari National Cancer Institute, sistem otot rangka juga mencakup otot yang ada pada wajah. Otot ini membuat manusia dapat menunjukkan berbagai ekspresi, mulai dari ekspresi terkejut, jijik, marah, takut, dan berbagai ekspresi lainnya. Yang kedua, ada otot batang tubuh. Otot batang tubuh termasuk otot-otot yang dapat menggerakkan tulang belakang, otot yang membentuk dinding abdomen, dan otot yang melindungi panggul. Yang ketiga, ada otot ekstremitas atas. Sistem otot rangka di bagian otot ekstremitas atas mencakup otot-otot yang melekatkan tulang belikat ke dada dan menggerakkan tulang belikat.
yang melekatkan tulang lengan atas ke tulang belika dan menggerakkan lengan, serta otot yang terletak di lengan bagian bawah yang menggerakkan telapak tangan, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Yang keempat, ada otot ekstremitas bawah. Otot yang tergolong ke dalam otot rangka bagian ekstremitas bawah adalah otot yang menggerakkan paha. Lalu otot-otot gluteus yang berfungsi utamanya untuk menggerakkan pinggul. Namun otot-otot ini menjulur ke arah paha. Yang selanjutnya ada gangguan pada sistem otot. Gangguan atau penyakit pada sistem otot manusia. Yang pertama ada mialgia. Mialgia atau nyeri otot merupakan salah satu masalah pada sistem otot yang cukup sering dialami. Bahkan bisa jadi semua orang pernah mengalami kondisi yang satu ini. Penyebab nyeri otot biasanya beraneka ragam, tapi umumnya kondisi ini disebabkan oleh cedera atau pengguna otot secara berlebihan. Selain itu, kondisi ini juga bisa disebabkan oleh berbagai penyakit yang juga berkaitan dengan sistem otot manusia. Yang kedua, ada kram otot. Masalah pada sistem otot yang satu ini terjadi saat otot berkontraksi cukup kuat dan membuat otot kencang secara mendadak. Kondisi yang mungkin berlangsung selama beberapa menit ini dapat menimbulkan rasa sakit. Umumnya kram otot terjadi di bagian kaki. Yang ketiga, ada distrofi otot. Gangguan pada sistem otot yang berikutnya adalah kerusakan otot yang terjadi akibat kelainan bawaan lahir, yang umumnya bersifat umum turun-temurun. Distrofi otot ini merupakan kumpulan dari penyakit-penyakit yang menyerang otot. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya protein distrofin, yaitu protein yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu otot berfungsi secara normal. Yang keempat, ada atrofi otot. Masalah kesehatan lain yang menyerang sistem otot manusia adalah atrofi otot. Umumnya, kondisi ini terjadi saat otot menyusut karena terlalu lama tak digunakan. Namun, beberapa hal lain yang mungkin menjadi penyebab dari atrofi otot seperti proses penuaan, malnutrisi, penggunaan obat-obatan, hingga kondisi kesehatan lainnya. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang saya jelaskan tadi. Sekian penjelasan anatomi dari sistem otot dari saya. Kurang dari lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.